Dia datang dari sebelah kanan, dia salaman. Satu-satu. Ditemani oleh, kalau ditemani Teddy biasa. Ditemani Bang Dasko juga biasa. Jomho! Luar biasa Bang Jumur ini. Set di samping Pak Prabowo kemarin. Naik ke panggung kan Pak Prabowo, turun lagi dia. Yang sebelah kiri disalamin. Baru kemudian naik lagi. Sehat jalannya, gagah. Cok. Terus berpidato. Dia berdialog. Tidak bermonolog ngomong sendiri. Apa dia berdialog? Gua ngopi dulu nih ya. Ya, kasih kopi dong biar mirip nih. Kopi. Ya. Gue ngopi dulu ya. Boleh ya? Lu bekas orang ya? Bisa gini. Selamat Hari Buruh Internasional. Semoga kita, para buruh, bisa hidup lebih sejahtera. Kenapa saya pakai kata kita? Karena selama Anda menerima gaji, selama Anda menerima perintah, itulah buruh. Wah. Tapi kali ini, peringatan Hari Buruh sedunia diperingati dengan mewah. Apakah pantas? Pantas, karena buruh adalah golongan yang juga sangat banyak di Indonesia selain petani dan pedagang. Jadi kalau Anda masih merasa dirinya digaji, menerima perintah, Anda buruh. Apakah saya buruh? Iya. Sebagai dosen, saya masih menerima perintah dari Pak Dekan, dari Pak Rektor, dan masih menerima gaji. Jadi saya buruh. Tos. Makanya saya udah berkali-kali bilang kalau ada buruh yang demo-demo itu ya teman-teman yang kerja di Tamrin, Sudirman, Kuningan itu jangan merasa diri Anda lebih tinggi dari para buruh yang ada di jalan mendemonstrasi itu. Karena mereka itu apapun yang disuarakan itu berpengaruh kepada kalian yang kerjanya di lantai 30, 40, 50 dengan AC sampai minus 18 derajat. Pengaruh sama. Wah nggak bisa dong Hen, kita kan necis, rapi, naik mobil ada supir. You are masih terima perintah nggak? Masih terima gaji nggak? Nah, saya kenal sama pemilik kedai kopi itu. Dia aja masih merasa jadi buruh kok karena masih jadi dosen. Jadi jangan kemudian dianggap teman-teman yang yang bergaji tinggi-tinggi itu, tapi masih menerima perintah, itu bukan buruh, Anda buruh. Tapi kemarin keren banget, ada beberapa kekerenan menurut saya di acara Hari Buruh itu. Yang pertama, memang dihelat secara luar biasa, heboh banget. Ada tip X, percaya padaku, meski di gelap malam kamu gak sendirian. Pak SBY nyanyi itu di rumahnya. Terus Sekjen organisasi buruh sedunia itu hadir di perhelatan kemarin. Di seluruh dunia, negara-negara yang banyak ini, dia pilih Indonesia, itu keren. Kemudian yang ketiga kemarin, Pak Prabowo datang, dia salaman dari para buruh tuh. Dia datang dari sebelah kanan, dia salaman. Satu-satu. Ditemani oleh, kalau ditemani Teddy biasa. Ditemani Bang Dasko juga biasa. Jomho! Luar biasa Bang Jumur ini. Set di samping Pak Prabowo kemarin. Ada Andi Nuwawaya dan Mbak Eli ya, satu lagi. Nemenin terus, salaman. Wah, untungnya mereka nggak ikut salaman. Karena betul, begitu-begitu kasih tempat kepada Presiden untuk salaman. Wah, salaman. Naik ke panggung kan Pak Prabowo, turun lagi dia. Yang sebelah kiri disalamin. Baru kemudian naik lagi. Sehat jalannya, gagah. Cok. Terus pas pidato, ini kekerenan selanjutnya. Komunikasi politiknya Pak Prabowo itu luar biasa. Pas berpidato, dia berdialog,
tidak bermonolog ngomong sendiri. Apa dia berdialog? Gua ngopi dulu nih ya. Ya. Nih lu bisa gua salahin nih, gua kalau udah minum kopi nih, bisa 3 jam ngomong nih. Udah ya, gua udah kehabisan bahan nih. Berdialog. Jarang sekali pemimpin-pemimpin yang berdialog dalam pidatonya. Bung Karno, Pak Harto, saya nilai beberapa kali dia melakukan itu. Sekarang saya dengar Pak Prabowo yang juga berdialog dengan para buruh, dan kelihatannya para buruh bahagia betul setelah itu. Udah ya, jangan teriak Prabowo gitu. Wah, saya juga kemarin terus terang nunggu sih apa ada yang hidup Jokowi gitu, nggak ada ternyata. Di Prabowo. Nah, itu kemarin hadir Mbak Puan, anaknya Ibu Mega. Terus kemudian hadir juga para menteri, ya. Pak Wapres nggak lihat. Pak Wapres nggak ada. Kawan monolog. Oh, Pak Wapres nggak ada. Lagi-lagi nggak ada tuh Pak Wapres. Nah, selesai. Dia lempar topi, set. Wah. Kemudian Pak Teddy datang, kasih. Kenapa Pak Teddy tuh ngasih topinya harus dari bawah ya? Ngasihnya dari bawah tuh, kayak pura-pura nggak lihat. Diambil oleh Pak Prabowo, diterima, set, lempar lagi. Dia buka baju, bos. Panas banget. Panggung nih buka baju, bajunya dilempar. Siapa yang dapat ya? Nggak kelihatan ya. Tapi terus nggak lama dia pakai baju lagi. Habis itu dia jalan ke mobilnya, dia lempar-lempar juga. Ya, menghormati Pak Jokowi mungkin ya. Lempar itu. Tapi yang ingin saya bahas, Pak Prabowo ada beberapa, kan dia menerima 6 tuntutan dari buruh tuh. Dari 6 tuntutan itu, beberapa sudah saya nilai susah untuk dipenuhi. Misalnya penghapusan outsourcing. Kenapa? Itu karena menurut saya harus melibatkan pihak yang satu lagi, pihak pengusaha tuh. Tapi kemarin Pak Prabowo sempat disebut outsourcing, penghapusan outsourcing gitu ya. Tapi dia kemudian bilang, ya kita harus bertanya dulu nih kepada pengusaha kira-kira gimana gitu ya. Jadi teman-teman, Hari Buruh itu dimulainya di Amerika Serikat 1886 kalau saya tidak salah. Waktu itu pekerja di Amerika Serikat menuntut nama tuntutannya itu lebih dikenal dengan 8-8. Jadi 8 jam, 8 hours ya. Sebelumnya mereka bekerja 14 sampai 16 jam, sekarang menuntut bekerja 8 jam. Nah, pada saat tuntutan yang dilaksanakan di 1 Mei 1886 itu banyak yang terbunuh. Akhirnya disepakati itulah sebagai Hari Buruh Sedunia. Di Indonesia, kalau saya tidak salah, pertama kali itu dirayakan 1916. Kemudian di era Kabinet Syahrir 1946 ditetapkan itu 1 Mei sebagai Hari Buruh. Kemudian Pak SBY lah yang kemudian menggarisbawahi lebih kuat lagi bahwa 1 Mei adalah Hari Buruh Sedunia dan kita diberikan libur. Pak SBY itu ngasih itu tahun 2013 ya. Karena saya dosen juga saya perlulah agak-agak paham dikit tentang sejarah. Tapi kalau ada salah-salah tahun ya mohon maaf ya. Karena di dalam sejarah Republik Indonesia tahun yang paling terkenal selain 17 Agustus 1945 itu apa? Tahun apa? Yang paling terkenal selain 1945, selain 1908, selain 1928, selain 1966 lah. Yang tahun 1818 itu sebelum 1900 itu ada satu tahun yang terkenal. 1825 sampai 1830. Perang di Ponorogo. Itu tahun terkenal tuh ya. Nah, ini saya mau baca ini. Kata Kompas, ada 10 janji Pak Prabowo di Mei Day 2025. Yang pertama, janji hapus kemiskinan dalam orasinya. Prabowo menyatakan bahwa pemerintahan yang ia pimpin akan bekerja keras agar tidak ada lagi rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan bahwa pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Wah, Prabowo gitu. Terus yang kedua, Pak Prabowo berjanji untuk menarik kembali aset negara. Wah, gua lahir di Betawi,
Gua besar di Betawi. Gua ngerti mana aset-aset yang dimiliki rakyat. Gua ngerti semua. Gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian. Saya sudah tanya ke hakim-hakim agung. Dasar undang-undang dasar kita kuat. Bumi dan air dan semua kekayaan dikandung dalamnya dikuasai oleh negara. Wah, lo balikin dong gitu. Kalau nggak salah ada kata-kata itu juga tuh. Saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu. Setuju? Terus kemudian yang ketiga, janji pertemukan buruh dan pengusaha di Istana. Prabowo berjanji akan mempertemukan 150 perwakilan pimpinan buruh dan 150 perwakilan pengusaha tanah air di Istana Bogor. Atas usul pimpinan saudara, dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia, kata Pak Prabowo. Kasih kopi dong, biar mirip nih. Kopi. Ya. Nah, terus kemudian yang keempat. Pak Prabowo janji hapus outsourcing. Wah, ini janji hapus outsourcing menurut saya tadi susah tuh kan. Prabowo Subianto berjanji akan mencari cara untuk menghapus sistem kerja outsourcing atau alih daya di Indonesia. Kita ingin hapus outsourcing, tapi kita juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, maka buruh juga tidak bisa kerja. Kan udah gue bilang, ini paling susah menghapusan outsourcing itu. Ada dalam 6 tuntutan buruh. Tapi outsourcing yang paling susah. Gue ngopi dulu ya. Boleh ya? Lu bekas orang ya? Untung saya dosen S3 doktor. Cerdas jadi tahu untuk saya kalau kopinya orang. Kelima, Pak Prabowo janji bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh. Waduh, ini kesejahteraan buruh jadi organisasi baru ya. Jadi mungkin ya nggak apa-apa lah, ini mungkin termasuk buruh migran kali ya, buruh-buruh yang kerja di luar negeri ya. Saya ingin beri hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Wah, Prabowo gitu kemarin tuh. Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang gak beres, yang enggak melindungi buruh. Wah, tepuk tangan lagi. Saya lihat Jumhur, Mbak Eli, Mas Andi tepuk tangan, Bang Dasko tepuk tangan, Noel nggak kelihatan mana, Noel di belakang ya, Noel di belakang kali ya, kan wamen ya. Wah, Mas Gibran nggak ada. Saya kan ngomong itu kemarin ya. Coba ya kita lihat ini apakah akan dihadiri oleh Wakil Presiden. Wah, saya langsung dapat WA. Janji membentuk Satgas PHK. Nah, kalau ini Satgas PHK saya ingat nih, ini langsung di-approve memang. Jadi disampaikan oleh Said Iqbal, Ketua Umum pimpinan Serikat Buruh nih, waktu sarasian ekonomi. Sampai itu bahkan Pak Prabowo sempat bilang begini, tidak rugi ya, kita melakukan sarasian dari pagi, kita mendapatkan ide-ide yang bagus. Wah, dia langsung setuju kalau ini Satgas PHK. Nah, yang ketujuh ini emang luar biasa nih. Janji mendukung Marsinah sebagai pahlawan nasional. Prabowo berjanji mendukung Marsinah, pejuang buruh menjadi pahlawan nasional. Usulan ini disebutnya sudah muncul dari kalangan buruh. Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat, saya akan mendukung Marsinah jadi pahlawan nasional. Wah, Prabowo. Jadi teman-teman, kalau nanti tolong di googling, Marsinah ini adalah buruh yang terbunuh atau hilang ya? Nah, saya lupa itu ya, tapi dia adalah sosok ikon perjuangan buruh di Indonesia. Yang ke-8,
janjikan pengesahan Undang-Undang PPRT. Kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir Pak Sufmi Dasko Ahmad melaporkan ke saya bahwa minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Wah, mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan RUU ini akan selesai, kita bereskan. Wah, senang tuh. Kemudian ada janji Undang-Undang Pekerja Kelautan Perikanan. Jumhur Hidayat minta itu tuh. Kemudian yang ke-10 Pak Prabowo janji Undang-Undang Perampasan Aset segera selesai. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung. Wah, teriak-teriak lagi, Prabowo, Prabowo. Gitu. Itu luar biasanya Pak Prabowo kemarin pada perhelatan Hari Buruh Sedunia. Lagi-lagi kemarin yang hadir banyak sekali. Buat kemarin para buruh yang sempat tidak hadir, sekali lagi saya ulang, definisi para buruh adalah orang yang masih menerima gaji dan menerima perintah. Jadi bila pada saat Hari Buruh kemarin Anda lebih memilih untuk leleh-leleh di rumah, tidak ikut merayakan bersama para buruh yang ada di Monas kemarin, nggak apa-apa. Tapi mulai hari ini, yakinkan diri Anda bahwa perjuangan buruh juga adalah perjuangan Anda. Jadi jangan kemudian mentang-mentang Anda bekerja di ruangan yang ber-AC, Anda bekerja di ruangan yang ada liftnya, Anda bekerja yang bisa ngelihat gedung-gedung lain, bisa lihat lalu lintas karena saking tingginya lantai tempat Anda bekerja, Anda merasa tidak sama dengan para buruh yang bekerja di pabrik. Anda salah. Selama Anda terima gaji, Anda masih terima perintah, Anda buruh. Terima kasih, saya Henry Satrio, hanya di channel inilah ya, mau dimana lagi kan? Terima kasih. Silakan kalau mau memberikan informasi kepada yang lain tentang channel ini, di subscribe, di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.